Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa LPL, Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah pendidikan matematika kelas tinggi. Pada pagi hari ini saya ingin menerangkan terkait dengan materi jarak, kecepatan, dan waktu. Dan materi ini ada di buku di halaman 1, silahkan bisa dibuka. Oke, hubungan antara jarak dan waktu merupakan hubungan yang berbanding lurus, artinya semakin jauh jarak maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menempuhnya. Contohnya, jarak dari desa A ke desa B 50 km dapat ditempuh selama 50 menit perjalanan. Sedangkan jarak dari desa D ke desa E 60 km dapat ditempuh selama 60 menit perjalanan. Artinya desa A ke desa B jaraknya 50 km, desa D ke E 60 km, berarti D ke E ini lebih jauh. Maka waktu tempuhnya itu juga semakin banyak, ya. Kemudian yang kedua, ini analogi, misalnya jarak dari kota Pacitan ke Surabaya itu lebih dekat daripada jarak kota Pacitan ke Jakarta, dan begitulah memang faktanya. Maka waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Pacitan ke Surabaya itu lebih sedikit daripada waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Pacitan ke Jakarta. Sedangkan grafik hubungan antara jarak dan waktu bisa dilihat pada grafik ini. Ya, ini sumbu mendatar atau horizontal ini untuk jarak dan vertikal untuk waktu. Kita bisa lihat garisnya, arah garis ini adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya ketika jarak itu berada di sebelah kiri, artinya nilainya kecil, maka waktu tempuhnya itu juga sedikit yang diperlukan. Nah, semakin jarak ini semakin bergeser ke kanan, maka waktu yang diperlukan itu juga semakin naik, semakin tinggi. Jadi semakin jauh jarak, waktunya juga semakin tinggi atau semakin banyak. Sedangkan hubungan antara kecepatan dengan waktu adalah berbanding terbalik, artinya semakin tinggi kecepatan maka waktu tempuh akan semakin sedikit. Ya, ini gambarnya tuh jarak, bukan jarak, kecepatan ya pada sumbu X atau sumbu yang mendatar, dan waktu pada sumbu Y atau sumbu yang tegak. Nah, ini semakin ke kanan kecepatan itu berarti semakin tinggi kecepatan, maka waktu tempuhnya yang diperlukan itu semakin sedikit. Sebaliknya, ketika kecepatannya itu rendah, maka waktu tempuhnya semakin banyak. Nah, bawahnya ada contoh lagi, jarak dari kota Solo ke Jogja adalah 80 km. Apabila seorang berangkat dari Solo ke Jogja dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, maka dia akan sampai di Jogja setelah 2 jam perjalanan. Jadi waktu tempuhnya itu bisa ditemukan dari jarak dibagi kecepatannya, yaitu 80 dibagi 40 sama dengan 2 jam. Oke, kemudian jika seseorang berangkat dari Solo ke Jogja dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka berarti dia lebih cepat. Dia akan sampai di Jogja setelah 80 menit, ya. Ini bisa dianalogikan dengan jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau jaraknya 80 km sedangkan kecepatannya adalah 60 km per jam, atau kalau kita tulis itu bisa 60 km per 60 menit. Jadi setiap 60 menit itu menempuh jarak 60 km. Berarti setiap 1 menitnya itu menempuh jarak 1 km. Sehingga waktu tempuhnya itu, ya, untuk menempuh 80 km maka butuh waktu 80 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 80 menit. Nah, ini bisa dibandingkan ketika kecepatannya bertambah. Jadi dari kecepatan awalnya itu 40, ini butuh waktu 2 jam atau 120 menit. Nah, ketika kecepatannya menjadi 60, artinya semakin tinggi kecepatannya, maka waktu tempuhnya itu semakin sedikit, yaitu 80 menit, berkurang 40 menit. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Dari uraian di atas, ya, dari uraian
tadi, contoh tadi, maka di sini hubungan antara jarak dan kecepatan dan waktu dapat ditulis sebagai berikut. Ya, kita perhatikan segitiga ini saja. Jadi di sini jarak itu merupakan kecepatan dikali waktu. Semakin tinggi jarak, maka waktu tempuhnya juga semakin besar yang diperlukan gitu ya. Jadi berbanding lurus. Nah, kemudian yang kedua, hubungan antara kecepatan dan waktu itu berbanding kecepatan dan waktu itu berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi kecepatan maka waktu tempuhnya semakin sedikit. Kalau kita tulis di sini jarak itu sama dengan K dikali W. Kalau kita manfaatkan segitiga rumus ini untuk menghitung jarak atau menghitung kecepatan atau waktu, caranya adalah kita bisa tutup ya bagian ini. Misalnya kita mau menghitung jarak, maka kita tutup ya, J-nya itu kita tutup, sehingga di situ yang terlihat adalah K dan W dalam posisi sejajar. Artinya sejajar itu dikalikan, berarti J yang kita tutup ya, ini bisa ditulis di sini. Jarak itu sama dengan jarak bisa dicari dengan cara mengalihkan kecepatan dengan waktu. Lalu kalau kita mencari kecepatan misalnya, maka K itu bisa kita tutup juga. Di sini K sama dengan J per W. Coba kita lihat ya. Nah, kalau K kita tutup sebentar. K kita tutup, maka yang terlihat adalah J per W atau jarak dikali waktu. Nah, kalau waktu yang kita cari, maka untuk W-nya ini terlihat bahwa di situ J per K atau jarak dibagi kecepatan. Baik, ini untuk segitiga rumus yang memudahkan kita dalam menghitung jarak, kecepatan, waktu. Ini bisa disampaikan kepada murid-muridnya agar mereka mudah menghafal rumus ini. Kemudian kita lanjut ke satuan kecepatan. Ya, jarak merupakan ukuran panjang, maka satuan yang digunakan itu adalah satuan panjang yang meliputi kilometer, hektometer, dan seterusnya sampai milimeter. Sedangkan satuan waktu itu meliputi detik, menit, dan jam. Satuan kecepatan merupakan turunan dari satuan jarak dan satuan waktu. Yang paling lazim atau sering digunakan adalah kilometer per jam. Namun bisa juga menggunakan satuan meter per sekon, desimeter per menit, atau yang lainnya. Cara mengubah satuan kecepatan, kita berikan satu contoh, misalnya 1 km per 1 jam. 1 km per 1 jam ya di sini. Ini dapat ditulis dengan 1 km per 1 jam. Kemudian pembilang diubah ke dalam satuan meter, penyebut diubah ke dalam satuan detik, sehingga 1 km ini sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka bisa kita lihat 1 km per jam bisa ditulis dalam bentuk 1 km per 1 jam. Kemudian bisa kita tulis lagi dalam bentuk 1000 meter per 3600 detik. Nah, ini masing-masing 1000 ini kita bagi 200, 3600 ini juga kita bagi 200, sehingga menjadi ini menjadi 5 hasil pembagiannya, yang ini 18. Lalu kita hitung 5 per 18 pakai kalkulator, ini ketemu 0,28. Jadi 1 km per jam itu sama dengan 0,28 meter per detik. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya. Ini sudah latihan-latihan, jadi menggunakan cara-cara yang sama diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain. Misalnya 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam, dan 1 meter per detik sama dengan 100 cm per detik. Tunjukkan cara memperoleh kesetaraan tersebut di bukumu. Jadi bisa dicoba Bapak Ibu untuk menghitung dengan cara yang sama untuk menemukan hasil ini, dan kemudian bisa dicoba juga latihan-latihan di bawahnya. Untuk materi ini saya cukupkan dulu. Jika ada diskusi nanti silahkan kita berdiskusi di grup